Hai, perkenalkan, ini Azani Malaika, usianya 13 bulan. Hobinya jalan-jalan sama ayah dan ibu. Keluarga Azani sering sekali berpergian dengan mobil. Sebelum bepergian, Hanana Fajar, ibu Azani selalu memastikan keselamatan buah hatinya. Azani selalu diletakkan dalam tempat duduk khusus atau yang dikenal dengan car seat. Jenis car seat yang digunakan adalah infant carrier atau tempat duduk khusus untuk bayi. Orang tua Azani sangat memperhatikan keselamatan anak sematawayangnya. Pasti demi keamanan. Nah, misalnya si ibu yang anaknya biasa di pangku, itu kan pasti nggak aman ya kalau misalnya si ayah ngerem mendadak atau mungkin yang lagi nyetir ngerem mendadak, itu berbahaya banget. Terus juga mungkin kalau ibu dan anaknya cuma berdua dalam kendaraan, otomatis penting banget anaknya ditaruh di car seat gitu. Hanana telah membiasakan putrinya untuk menggunakan car seat sejak usianya menginjak 3 bulan. Agar Azani tidak bosan, Hanana juga melengkapi mobilnya dengan mainan dan camilan. Agar bayinya tetap nyaman, setiap 2 jam sekali Hanana akan mengangkat Azani dari bangkunya. Berikutnya, ini dia Albert Nile Putra. Meski usia Albert sudah menginjak 6 tahun, Albert masih menggunakan tempat duduk khusus jika berada dalam mobil. Beda dengan Azani, jenis car seat yang digunakan Albert berjenis high back booster. Orang tua Albert, Gabriela Valencia, telah membiasakan Albert menggunakan tempat duduk tambahan sejak ia berusia 1 bulan. Penting banget, soalnya jujur aja waktu Albert itu dia pulang dari rumah sakit, kita belum punya car seat. Tapi terus beberapa minggu setelah lahir gitu, pas pergi digendong kok rasanya pegel ya, gendong dia sepanjang jalan, dan saya rasanya kok ngeri ya kalau misalnya ada kayak misalnya ngerem mendadak atau apa, kayak nggak ada pelindungnya gitu. Penggunaan car seat atau tempat duduk tambahan di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa wajib hukumnya. Berdasarkan data Pediatrics, jurnal resmi Akademi Pediatri Amerika Serikat, penggunaan car seat bisa mengurangi resiko kematian pada bayi hingga 71% dan 54% pada balita. Sementara penggunaan tempat duduk tambahan pada anak usia 4 hingga 8 tahun bisa mengurangi resiko kecelakaan serius hingga 45% dibanding dengan penggunaan tali pengaman biasa. Di Indonesia belum ada aturan khusus tentang pemakaian car seat. Kesadaran orang tua tentang pentingnya kursi tambahan bagi buah hati mereka pun masih kurang. Padahal kursi ini bisa mengurangi resiko akibat kecelakaan berkendaraan. Car seat bisa didapat di toko-toko yang menjual keperluan untuk bayi dan anak. Bentuk dan rupanya pun bervariasi. Sebelum memutuskan untuk membeli, ada baiknya diketahui terlebih dahulu karakter dari masing-masing jenis car seat. Yang pertama, jenis infant carrier. Car seat ini ditujukan untuk bayi dengan berat badan maksimal 13 kg. Car seat ini biasanya dipasang menghadap ke belakang mobil dan dilengkapi dengan pegangan sehingga lebih mudah untuk dibawa bepergian. Car seat jenis ini biasanya dijual dengan kisaran harga 2 hingga 3 juta rupiah. Jenis kedua yaitu forward facing. Sesuai namanya, car seat ini menghadap ke depan mobil. Biasa digunakan untuk anak dengan berat badan 9 hingga 18 kg atau usia sekitar 9 bulan hingga 4 tahun. Jenis yang ketiga adalah combination seat atau juga dikenal dengan rear forward facing seat. Car seat jenis ini bisa digunakan untuk menghadap ke depan ataupun ke belakang mobil. Bayi yang baru lahir hingga mencapai berat 18 kg bisa menggunakan car seat jenis ini. Hingga combination seat lebih mahal dibanding car seat lainnya, yaitu sekitar 4 hingga 5 juta rupiah. Jenis berikutnya adalah high back booster. Tempat duduk ini memiliki penyangga kepala yang lebih tinggi. High back booster tersedia dalam 2 pilihan. Yang pertama, high back booster dengan harness atau sabuk pengaman. Biasanya digunakan untuk anak dengan berat badan 9 hingga 36 kg
atau anak usia 9 bulan hingga 11 tahun. Yang kedua, high back booster tanpa hearts. Kursi ini diperuntukkan untuk anak usia 4 hingga 11 tahun atau dengan berat 15 hingga 36 kg. Dan jenis car seat terakhir adalah booster. Jenis kursi ini lebih berfungsi sebagai penambah tinggi tempat duduk hingga sabuk pengaman pada mobil bisa pas digunakan oleh anak-anak. Harga booster seat ini biasanya lebih murah, yaitu sekitar 500 hingga 700 ribu rupiah. Konstruksi car seat juga harus diperhatikan. Pilihlah car seat yang sesuai dengan perkembangan psikomotor anak. Bayi itu menurut perkembangannya, khususnya untuk perkembangan dari psikomotornya, motoris kasarnya, kan bersifat cefalokaudal, dari kepala menuju ke ekor. Jadi kita ketahui bahwa tumbuh kembang seorang bayi ngangkat leher 3 bulan, duduk 6 bulan, 9 bulan bisa berdiri, 1 tahun bisa jalan. Pada posisi car seat ini, mengangkat leher yang 3 bulan itu, sehingga bayi-bayi yang mau dinaikin ke mobil dengan car seat sebelum berumur 6 bulan, dia harus posisinya tidur. Atau 1/4 mungkin begini ya, agak di tengah belakang. Tetapi ketika dia sudah bisa duduk di 6 bulan, posisi car seatnya kan bisa jadi begini, bisa jadi duduk. Selain jenis car seat, kita juga harus tahu bagaimana penggunaan kursi tambahan tersebut agar bisa berfungsi dengan sempurna. Fungsi daripada car seat itu sendiri, kita mau pakai sampai berapa lama gitu. Selalu gunakan car seat itu dengan seat belt-nya yang benar, karena kalau tidak benar pun fungsi car seat itu sendiri tidak akan berfungsi. Kita harus taruh ada yang di belakang. Mungkin karena harus di belakang, jadi kebanyakan tuh orang tua salah meletakkan persis di samping ibunya atau driver, itu justru yang berbahaya. Jadi safety-nya justru nggak dapat kalau dia taruh di depan dengan kondisi airbag yang berfungsi, ataupun dia itu terlalu lama di dalam car seat. Itu yang kadang-kadang bikin bayi jadi bosen, jadi boring. Harusnya setiap 2 jam sekali si baby itu diangkat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian car seat ini. Demi keamanan, bayi usia 0 hingga 2 tahun atau mencapai berat 9 kg wajib menggunakan car seat yang menghadap ke belakang. Kemudian selalu pastikan car seat telah terpasang dengan benar sebelum meletakkan buah hati Anda di dalamnya. Selanjutnya, sesuaikan pengaman anak Anda. Pastikan tidak terlalu kencang ataupun terlalu kendor. Dengan demikian, resiko akibat kecelakaan pada anak pun bisa dikurangi. Leni Hastuti, Fitriadi Angga melaporkan untuk NET.